Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya Nuris Akbar pada episode pemrograman web bahasa Indonesia. Nah, pada episode kali ini saya akan mendemokan sebuah tools yang saya buat. Tools ini belum saya beri nama, tapi yang jelas tools ini berguna untuk membantu kita dalam proses development. Jadi ada beberapa fitur dari tools yang lain yang saya ambil dan saya gabungkan. Di antara tools yang saya gabungkan tersebut adalah yang pertama, untuk tools untuk autentifikasi, saya menggunakan Ion Authentication Library. Nah, jadi di sini ini untuk user authentication-nya, dan untuk CRUD-nya. Nah, jadi di situ juga ntar akan ada fitur CRUD generator. CRUD generator saya menggunakan Harvia CRUD generator. Dan yang terakhir saya menggunakan admin LTE, ya. Saya menggunakan admin LTE untuk masalah template-nya. Jadi Harvia Code Generator ini nantinya sudah support dengan admin LTE. Jadi seperti itu. Oke, langsung saja kita praktekkan. Langkah pertama saya akan login terlebih dahulu. Oh ya, selain itu semua, saya juga punya menu manajemen. Ya, saya juga punya menu manajemen. Oke, ini saya hapus dulu. Sorry, salah. Oke, jadi ini adalah halaman menu manajemen di mana kita bisa membuat menu secara dinamis nanti yang akan ditampil di sini. Oke, saya akan membuat sebuah contoh menu untuk data siswa misalnya. Data siswa, linknya itu siswa. Ikonnya ini kita bisa menggunakan dari icon font Awesom ya. Misalnya saya ingin menggunakan icon yang mana ya? Ini cuma sampel aja ya. Misalnya gunakan icon inilah. Saya gunakan icon ini. Oke. Kalau sudah. Nah, is active ini apakah menunya aktif atau tidak? Is parent ini nanti apakah dia akan menjadi main menu atau sub menu? Kalau is parent-nya ya, kalau saya klik dia akan menjadi menu utama. Tapi kalau misalnya is parent-nya itu dia mengacu ke menu lain, misalnya ke menu manajemen, maka dia akan menjadi submenu dari menu manajemen. Nah, seperti itu. Oke, kita kembalikan ke submenu ya. Nah, langkah kedua adalah untuk membuat CRUD generatornya. Nah, untuk membuat CRUD generatornya saya menggunakan Harvia Code seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, sebelum kita menggunakan Harvia Code, saya ingin jelaskan dulu, saya mempunyai beberapa tabel di sini, yaitu ada tabel siswa, isinya cukup sederhana, cuman ID, nama, dan ID jurusan, karena dia berrelasi dengan tabel jurusan nantinya. Oke, jadi kita akan menggunakan dua tabel ini. Saya akan membuat CRUD dulu untuk siswa, untuk tabel siswa. Caranya sangat mudah. Di sini Anda tinggal pilih tabel mana yang akan membuat CRUD-nya. Kalau sudah, Anda pilih data tables, export Excel, export Word, nama controllernya siswa, custom modelnya siswa. Kalau sudah, Anda klik grid, pilih OK. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita cek nih data siswa. Nah, sekarang udah ada jadi CRUD generatornya. Cuman ID-nya masih satu ya, karena si CRUD generator ini dia tidak menggunakan query. Jadi langsung saja dia pilih ini. Nah, datanya jadi seperti ini, ID jurusannya integer. Nah, untuk mengakali hal seperti ini, termasuk di create ini, jadi ID jurusannya masih text box ya, kita ngisi. Jadi kalau misalnya saya isi Nuris Akbar, ID jurusannya 1 misalnya. ID jurusan 1 itu untuk jurusan teknik informatika. Saya klik create. Oke, datanya sudah masuk, cuman query informasinya belum jelas karena ID jurusan masih muncul 1. Apa itu 1? Nah, nanti akan kita bahas. Oke, yang pertama kita akan fixkan di sini dulu ya, di formnya. Kita bisa buka editor kita, terserah Anda yang menggunakan apa. Saya menggunakan NetBeans di sini. Nah, kalau misalnya sudah kebuka IDE-nya, sekarang kita akan perbaiki tadi kan saya ceritakan kita akan memperbaiki di formnya ya, di form siswa. Jadi silakan Anda buka list. Saya buka view-nya, Anda cari siswa form. Nah, seperti ini.
Dan saya juga sudah membuat sebuah helper untuk membuat sebuah drop down dinamis. Jadi kalau misalnya ingin ada helpernya itu ada di sini, ada news helper. Oke, masih scanning project. Nah, ini dia fungsinya, nama fungsinya CMB dinamis. Oke, langsung aja kita implementasikan di sini. Nah, ID jurusan ini nantinya kita akan menggunakan combo box dinamis menggunakan helper yang saya buat tadi. Oke, caranya sangat gampang. Kita tinggal ketikkan perintah echo CMB dinamis. Nah, untuk parameternya itu yang pertama adalah namanya apa? Namanya kita sesuaikan. Jadi ini tadi kan namanya ID jurusan. Sesuaikan saja dengan nama fieldnya sehingga kita tidak perlu merubah di controllernya. Jadi ID jurusan, nama tabelnya jurusan, nama field yang akan ditampilkan adalah, kita cek dulu nih. Oke, kita cek dulu di tabel jurusan, nama field yang kita tampilkan jurusan dan ID jurusan ya. Oke, jadi di sini jurusan, untuk PK-nya itu ID jurusan, dan untuk selected-nya itu kita bisa menggunakan variabel ini ID jurusan. Oke, kalau misalnya sudah, yang text box di bawah ini kita hapus karena nggak kita gunakan lagi. Saya save dan sekarang kita refresh. Tunggu sebentar. Nah, sekarang sudah jadi ya. Sekarang dropdownnya sudah dari database. Nah, seperti ini. Kalau misalnya sudah, saya coba input lagi. Misalnya Muhammad Hafid Muzaki, teknik informatika. Saya klik create. Nah, oke, datanya sudah masuk. Cuman di sini masih ID jurusannya masih satu ya. Kita akan membuat query sekarang. Oke, supaya informasinya jelas, kita akan membuat query. Berarti kita harus modifikasinya di model, siswa model. Nah, di siswa model saya akan membuat query terlebih dahulu. Oke, query-nya sudah selesai. Saya kopikan saja. Dan di sini saya akan membuat sebuah function baru di modelnya. Function get all query. Ini SQL-nya. Oke, saya rapikan dulu. Return this db query. Jangan lupa pakai result. Oke, nah kalau sudah saya save di modelnya. Sekarang kita perbaiki di helpernya, Anda buka di controllernya, Anda buka controller siswa. Nah, yang tadi yang menggunakan di index, yang tadinya menggunakan get all, kita tambahkan get all query. Oke, kalau misalnya sudah, baru kita perbaiki di siswa listnya. Yang tadinya ID jurusan, sekarang jadi jurusan saja. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita refresh. Nah, udah muncul nih. Desi Handayani, teknik informatika, Nusakbar, teknik informatika. Sekarang saya coba edit. Nah, Nusakbar, teknik informatika menjadi teknik mesin. Update. Nah, sudah berubah datanya. Oke, seperti itu. Jadi, hal ini memudahkan kita. Oke, saya akan membuat sebuah menu satu lagi lah ya. Menu untuk data jurusan. Linknya itu jurusan, ikonnya itu nggak apalah, experience yes. Oke, udah muncul data jurusannya, cuman CRUD-nya itu belum ada. Nah, sekarang kita akan membuat CRUD untuk jurusan. Oke, sama generate all. Kalau sudah oke, sekarang saya refresh. Nah, sudah ada CRUD jurusannya. Misalnya saya ingin ubah teknik kimia. Oke, sudah beres. Jadi ketika saya ingin tambah siswa, sekarang sudah ada nih teknik kimia. Nah, jadi begitulah implementasinya. Oke, saya rasa sendiri tools ini sangat bermanfaat bagi saya. Jadi saya sangat bahagia
Walaupun semua tools, saya hanya menggabungkan saja ya. Kita perlu berterima kasih kepada pembuat CRUD generator ini. Nah, kenapa sih saya menggunakan CRUD generator harfiah code, tidak menggunakan CRUD generator lain-lain? Karena kalau harfiah code dia itu mengenerate scriptnya, mengenerate view-nya, model, sehingga kita bisa manipulasi di situ. Ada kalau CRUD yang lain dia enggak, jadi semacam dinamis gitu untuk membuat CRUD-nya. Oke, ya seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian paparannya saya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.